sesuatu yang tidak sesuai dengan perda, sesuai dengan undang-undang, ya tetap kita suruh nutup, tentu diberi peringatan dulu, ya kan? Ya wali kota dengan Satpol PP tentu harus harimau gitu ya. Jangan perda seperti wah hebat tapi dalam kertas saja, dalam pelaksanaannya belempong, itu tidak bagus juga. Yang harus terus kita kencengkan suarakan karena banyak beredar miras. Ya. Nah, kami sudah titip kepada Komisi B juga, nanti ada tim gabungan. Saya sudah bilang sama Ibu Ketua juga supaya Komisi A, B, tentu juga C, ya, karena A ini hubungan dengan perizinan, kemudian yang B nanti dinas koperasi perdagangan, masuk C DLH juga, di lahan-lahan yang tidak aktif, kemudian mau di UMKM bagus mestinya, tapi kemudian karena liar dibuat karaoke, dibuat minuman keras, ini tidak boleh. Padahal itu milik pemerintah Kota Malang. Yang kedua, toko-toko yang mestinya dia menjual kebaikan, tapi ternyata dimanfaatkan, termasuk di Saujaja, di Kelurahan Gading Asri juga. Ini kalau ada masyarakat dari NU Muhammadiyah muncul kemudian ikut amar ma'ruf nahi munkar, bagus gitu. Dia bikin banner kan, menolak gitu, karena dengan OSS itu tanpa RT dan RW langsung ke pusat cair ya. Tapi tetap bahwa setelah dia mau turun itu mestinya lingkungan itu ada loh itu. Jadi OSS akan turun, itu dinas perizinan di Kota Malang mestinya juga harus tahu sebelum dia mengizinkan, karena ini kawasan Kota Malang. Dia RT RW juga harus diberitahu. Kan kaget di saat pertemuan di Saujajar, kami sebagai ketua RW itu tidak tahu ini. Kemudian dampaknya tidak baik, apalagi kalau dekat dengan pondok pesantren, tempat ibadah, pendidikan. Masuk Desul juga begitu. Kami terus bersuara dengan keras gitu. Maka teman-teman wartawan terima kasih, masyarakat terima kasih bersuara bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan perda, sesuai dengan undang-undang, ya tetap kita suruh nutup, tentu diberi peringatan dulu, ya kan? Kalau udah peringatan tidak mempan, ya wali kota dengan Satpol PP tentu harus harimau gitu ya. Jangan perda seperti wah hebat tapi dalam kertas saja, dalam pelaksanaannya belempong, itu tidak bagus juga. Kota Malang harus berkelas gitu. Dengan apa? Dengan penerapan peraturan daerah. Nah, ada hal yang kemarin saya ungkapkan juga, yaitu Perda nomor 4 tahun 2020, ya itu sudah 5 tahun lebih ya, pengendalian minon. Jadi saya fraksi PKS diutus untuk jadi ketua karena pemilih teman-teman semua, dan itu 3 bulan setelah dilantik itu. Jadilah Agustus 2025 Perda muncul, tapi sampai sekarang namanya peraturan wali kota itu tidak muncul. Kenapa gitu ya? Pas ketemu dengan dinas terkait, termasuk waktu tak kejar dengan dinas bagian hukum Pemkot. Pak gimana nih Pak? Oh enggak, ini dinas pemangku Pak. Yang siapa pemangku? Ada dinas perindustrian koperasi pendidikan. Terus gimana? Belum Pak. Pas ketemu siapa? 4 bulan lagi saya akan siap. 4 bulan lagi itu sudah tahun yang lalu gitu. Tahun yang lalu, sampai sekarang belum. Kenapa? Katanya anggaran. Loh, kalau tahu anggaran Kota Malang ya tidak seperti kabupaten kota yang lain. Kalau untuk Kota Malang terkait dengan dibutuhkan, kita akan kawal. Anggaran kita siapkan gitu. Harapannya itu, dan ternyata sampai sekarang perwali dari Perda nomor 4 tahun 2020 terkait dengan pengendalian minuman beralkohol itu masih Pak. Kira-kira dengan keberadaan atau munculnya perwali itu, apakah itu bisa menutup celah yang ada, termasuk kehadiran para pengusaha yang bisa hadir tanpa izin RT RW dan segala macam? Atau seperti apa? Karena kayaknya dia memanfaatkan itu dengan Perda nomor 4 tahun 2020, di mana ini kan yang diatur adalah terkait dengan tempat bar, ya minuman, ya hotel, ya restoran, kafe.
Tapi untuk yang jual-jual terkait dengan apa Pengecer. pengecer itu tidak ada. Nah itu mesti harus masuk di perwali, gitu, diperketat di situ. Harapannya di situ. Termasuk penjelasan pasal-pasal biar tidak rancu itu dijelaskan di perwali. Maka ibaratnya ini ada mobil ya. Nah supaya lancar itu ya bensinnya ya perwali itu gitu loh. Jadi saya ibaratkan mobil nggak ada bensin ya harus didorong dengan kekuatan penuh gitu, nggak bisa, nggak mandul gitu loh. Nah, ini kan sudah berapa tahun ya? Saya kira ada rencana untuk mendorong lagi, membuat target lagi, Pak. Kalau kami dinas terkait, saya sudah bosan. Satpol PP juga begitu ya. Maka tetap nanti bagian hukum sama Pak Wali dan Pak Sekda. Kita harus beritahu serius apa tidak. Dan ini penting loh itu. Ya, penting. Walaupun isi dari Perda Nomor 4 tahun 2020 itu dengan atas undang-undang ya, itu hampir sama. Hanya biar pelaksanaannya Satpol PP itu juga tenang, bagus dalam penertiban, maka perlu perwali untuk menguatkan Perda Nomor 4 tahun 2020 itu harus diwujudkan. Tahun ini harus. Ya, siap. Itu ya. Waktu pembahasan pansus itu memang sengaja terbatas karena skupnya atau karena apa Pak? Sehingga pendetailannya itu hanya dantimnya itu aja yang menjadi pembahasan. Kita itu sampai 3 bulan Mas. Judul itu tercoret, tidak bisa. Kenapa? Karena waktu kita kumpulkan kiai-kiai ulama, ya dari NU, Muhammadiyah, Persis, semua tokoh-tokoh itu minta larangan. Judulnya itu larangan, loh, tidak bisa. Karena ada undang-undang di atasnya mengizinkan dan perda ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Tak pahamkan itu, sampai tak pahamkan sedetail gitu. Akhirnya kalau sudah sepakat maka judul itu larangan dicoret. Ya, pengendalian cair dari provinsi. Maksudnya di situ tidak hanya dantim pengecer, enggak dimasukkan sekalian waktu itu, kenapa? Nah, karena akan dimasukkan ke dalam perwa. Harapannya begitu. Waktu pembahasannya iya, gitu. Itu jenis-jenis termasuk juga yang ketat-ketat nanti dalam pelaksanaan dalam perwa. Gitu. Oh gitu. Iya. Itu termasuk. Ternyata di PHP lah Pak. Ya kita enggak tahu ya, gitu. Tapi yang jelas janji dari dinas terkait ini siap. Waktu kita pernah pertemuan bersama ya, kami komisi A, B, C semuanya, D kumpul semua. Dan dinas terkait itu saya sampaikan itu, Pak, saya ini ketua pansus Pak, Haji Rohmat Esos dari fraksi PKS, ketua pansus sudah 4 tahun Pak. Kapan ini? Siap Pak, 4 bulan lagi kita siap. Ternyata push.